Orang kalau takwa jalanin perintah Allah Subhanahu wa taala bakal dikasih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Udah deh, kamu jalanin aja perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang rumah tangga, ustazah rezeki saya sulit mulu, ustazah seret mulu nih rezeki saya. Coba ngaca, saya bilang, coba liatin diri kamu, introspeksi diri. Perintah Allah yang mana yang belum kamu jalanin? Perintah Allah yang mana yang belum kamu jalanin? Larangan Allah yang mana yang masih kamu kerjain? Hati-hati kalau pikiranmu masih suka memikirkan laki-laki lain yang bukan mahrammu itu. Saya kasih tahu aja, ibu-ibu sekalian, itu maksiatnya pikiran. Dan kalau urusannya pikiranmu masih bermaksiat, jangan salahkan siapa-siapa kalau rezekimu seret. Kenapa gitu? Karena yang dijanjikan rezekinya itu bakalan gampang adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang jalanin perintah Allah, yang tinggalin larangan Allah. Takwa aja udah, takwa aja. Kamu jadi istri yang benar. Masalahnya suami saya nggak benar, ustazah. Ya nggak ada urusan sama suami kamu. Orang rezeki itu masing-masing kok Bu, belum tentu rezekinya istri dari suami. Belum tentu rezekinya istri dari suami, ibu-ibu sekalian. Makanya udah kamu jalanin hidup kamu yang benar. Termasuk dari yang benar adalah benerin omongan kamu. Yang pada suka ngomel sama suami, yang pada suka ngomelin anak, jangan salahin siapa-siapa kalau rezekinya seret. Allah gak suka sama mulut kamu itu. Allah gak suka sama mulut kamu sehingga Allah gak kasih apa yang kamu mau. Kamu kalau kepengen Allah kasih apa yang kamu mau, jagain diri ngerjain apa yang Allah mau. Salah satunya adalah jagain mulut kamu. Jangan nyakitin hati suami, kayak apapun suamimu. Jangan sakitin hati anak, kayak apapun bandelnya kamu lihat anak-anakmu. Jangan sakitin keluargamu, jangan sakitin tetangga, temen, ini itu siapapun aja jangan. Jangan. Kalau masih bisa ngomong bagus, kenapa kamu milih omongan yang nyakitin hati orang? Orang kalau suka ngomel, suka ngomong yang gak bener, suka ngomong kasar, apalagi ngomong kotor, rezekinya seret dah, liatin aja. Kenapa gitu sih ustazah? Allah gak suka sama mulut kamu itu. Allah gak suka. Akhirnya Allah seretin rezeki kamu. Tapi begitu kamu jagain lisan, kamu jagain perilaku, apalagi kamu mulai bangun malam, kamu mulai sholat tahajud, kamu mulai rapi zikir, kamu mulai jalanin perintah Allah, Quran kamu baca, sholawat kamu baca, liatin. Dan hati kamu jaga untuk tidak mencintai kecuali yang memang diperkenankan untuk kamu cintai. Dan tidak membenci kecuali yang kamu diperkenankan untuk membenci. Kamu akan lihat nanti Allah SWT bakal kasih mudah rezeki kamu tersebut. Orang yang bertakwa sama Allah dikasih jaminan secara khusus. Sebenarnya jaminan secara umum ada. Buat siapa? Buat semua makhluknya Allah. Buat semua makhluknya Allah, Allah yang wajib memberi kepada mereka rezeki. Allah wajib Bu ngasih kita makan. Kita nih hidupnya bukan dari kita, hidup dari Allah. Allah yang sudah ngasih kehidupan kepada kita, Dia pula lah yang wajib ngasih makan sama kita. Karena kita ini hidup bukan buat nyari dunia, kita ini hidup sama Allah diperintah buat nyari surga. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku hidupkan manusia, aku ciptakan bangsa jin dan manusia untuk ibadah padaku, untuk nyari surgaku, untuk nyari akhiratku. Maka urusan dunianya dijamin Allah SWT, umum semuanya. Bahkan ibu-ibu sekalian, bukan hanya manusia dan jin, semua makhluknya Allah wajib ngasih rezeki kepada mereka. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha.
Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi melainkan wajib bagi Allah, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Saya belajar bahasa Arab lama, saya ngerti perbedaannya. Kenapa di ayat itu Allah ngasih tahu sama kita, ayatnya bukan illa minallahi rizquha, enggak. Allah bilang illa alallahi rizquha. Alallah, wajib bagi Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang melata di atas muka bumi. Apapun yang melata di atas muka bumi, dari gajah, unggas, kecoa, tikus, ular, ulet, ikan, apapun aja, sampai semut, sampai ke nyamuk, apapun aja yang hidup di atas muka bumi, wajib bagi Allah untuk memberi rezeki kepadanya. Wajib. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana tempat tinggal dia, mustaqar, tempat dia menetap Allah tahu. Alamat rumah kamu tuh Allah tahu. Wa mustaudaha, dan tempat sekarang kamu berada Allah tahu. Alamatmu itu Allah tahu, alamat tinggal menetap Allah tahu, sekarang kamu berada Allah tahu, dan rezekimu enggak akan pernah salah alamat. Akan sampai padamu. Yang jadi rezekimu akan sampai padamu, mau tak mau. Itu udah jaminan dari Allah SWT. Bukan cuma buat kamu. Sampai kececek udah dijamin rezekinya Bu sama Allah. Cicak tuh dijamin rezekinya sama Allah. Makanya ada lagunya. Nih ibu-ibu, saya harap kamu menyanyikan lagu itu. Itu Bu lagu lagi ngajarin tentang urusan rezeki. Jadi itu lagu sangat tasawuf, sangat religi. Ayo coba saya minta kamu buat nyanyiin. Serius saya, serius. Cicak diam datang karena Bu, nih saya kasih tahu ya, kalau urusan sama rezeki yang paling pantas buat protes itu cicak daripada orang. Ibu-ibu sih sekalian, kamu nih orang bisa bergerak Bu, rezeki kamu semuanya nggak bergerak, gitu kan? Rezeki kamu semuanya bukan barang bergerak, nggak ada di antara kita yang makan ikan hidup-hidup. Enggak ada di antara kita yang makan ayam kemudian lagi jalan, gitu kan? Enggak ada. Kamu semua rezeki kamu tuh barang diem, iya kan? Lebih gampang banget kan kamunya bergerak mendatangi rezeki kamu. Rezeki kamu barang diem, yang kesianan cicak. Bu, cicak itu Bu bergeraknya cuman bisa merayap. Semua rezekinya bisa terbang. Coba tuh. Iya kan? Cicak tuh cuman bisa merayap, itu juga pelan-pelan. Gak pernah kan kamu lihat cicak ngebut? Cicak tuh gerak diam. Rezekinya semuanya yang bisa terbang. Nyamuk bisa terbang, lalat bisa terbang, apalagi laron bisa terbang. Cicak gak punya sayap sedikit pun juga. Kalau ada yang mau protes sama Allah urusan rezeki, cicak dong ya Rob. Apa gak salah desain ini ya Allah? Rezeki saya semuanya pada bisa terbang, saya sayap sedikit pun gak punya. Mana jalan saya nggak bisa ngebut ya Allah. Tapi survei membuktikan
Cicak, cicak, diam, diam, datang. Masa iman kamu urusan rezeki kalah sama cicak? Allah mesti ngajarin kamu kayak gimana lagi urusan rezeki kalau bahkan terhadap cicak kamu gak bisa belajar. Belajarlah dari cicak. Jadi besok-besok tanya, guru kamu siapa? Cicak. Salah satu dari guru kita nih Bu ya. Kita mesti belajar di semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tenang Bu, gajah gak pernah sujud aja gendut-gendut. Ya biasa banget nih saya sampaikan ya. Kecoa gak pernah facial aja glowing. Aduh, urusan rezeki Bu tenang aja, tenang. Udah ada jaminannya Bu, udah ada jaminannya. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang terselip dari radarnya Allah untuk diberi rezeki. Para ulama mengatakan, andai ada semut di dalam sebongkah batu hitam terletak di dalam dasar lautan yang terdalam, tidak akan mati kecuali setelah semua rezekinya Allah sampaikan padanya. Apalagi kamu di jalan kebun kacang 4. Kelihatan Bu di peta kelihatan, kamu segini gedenya kelihatan, tenang aja. Tenang aja. Urusan rezeki itu masalahnya cuman hatimu sendiri. Kamu hanya menghadapi keraguan dari dalam hatimu sendiri. Ini kaitannya sama iman. Ini kaitannya sama iman. Bukan tentang, nah masalahnya kan saya bukan orang kaya. Saya gak punya nih orang yang bisa ngasih saya harta dari warisannya. Bukan tentang itu. Urusan rezeki kamu di dunia ini Bu, urusannya cuman masalah sama iman yang ada di dalam hatimu itu. Karena bahkan orang kaya sekalipun Bu, terkadang hatinya tetap kelimpungan, hatinya tetap berantakan urusan rezeki. Wah ini kalau perusahaan saya bangkrut, bagaimana cara saya buat makan? Dia lupa sama lagu cicak-cicak di dinding. Udah bismillah, urusan rezeki ya Bu ya. Datangnya dari tapi saya kepengen Ustazah, rezeki saya itu saya dapat dengan jalan yang mudah. Dengan jalan yang saya nggak harus sampai minta-minta, sampai mohon-mohon sama orang Ustazah. Rezeki saya tuh pengen ngalir aja gitu Ustazah, gimana caranya? Oh saya kasih tahu. Ada jaminan khusus. Lebih daripada semua makhluk ada jaminan khusus buat orang-orang ini. Siapa mereka? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu pengen dapat jaminan khusus? Jadilah hamba Allah yang bertakwa, laksanakan perintah Allah, tinggalkan dosa-dosa, ada jaminan khusus buat orang yang bertakwa. Allah bakal kasih kepadamu rezeki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Itu takwa, jangan suka nyakitin orang. Takwa, jangan pernah ninggalin kewajiban. Takwa, jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar, jangan suka ngomongin orang. Takwa, bangunlah lebih awal di waktu sepertiga malam. Takwa, coba rapiin zikirmu. Takwa, coba banyakin sholawatmu. Takwa, coba jagain anggota tubuhmu jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ketika kamu bertakwa, kamu akan lihat rezeki kamu bakal Allah beri dari arah yang bahkan tidak kamu sangka-sangka. Begitu. Nggak pakai acara minta, nggak pakai acara mohon-mohon sama orang. Nggak pakai acara urusan-urusan dunia kamu sampai kamu harus
nangis-nangis gitu, nggak perlu. Orang yang bertakwa ada jaminan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Percayalah ucapan saya. Karena saya tidak berbicara dari hawa nafsu, saya hanya menyampaikan padamu wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat baginda Nabi besar Muhammad. Di atas orang yang takwa ada lagi jaminan, yaitu orang-orang yang menyibukkan dirinya menuntut ilmu agama. Para santri, makanya itu tadi, santri ada privilege-nya teman-teman. Ada jaminannya secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari rezeki, Allah Subhanahu wa taala kafil. Allah Subhanahu wa taala secara langsung, secara khusus menjadi yang menjaminkan rezeki bagi mereka. Yang menjanjikan rezeki bagi mereka. Saya ingat banget ucapannya Kiai Haji Maimun Zubair, guru saya. Waktu saya mondok di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Ibu-ibu sekalian, ada masanya ketika lagi krisis moneter. Itu kan memang jadi agak susah tuh ya. Urusan keuangan waktu itu tahun 98. Bu, dimulai dari setahun sebelumnya dah. Mulai 96, 97 dolar yang asalnya 2.500 apa ya? Langsung naik jadi 15.000. Waduh, itu gila-gilaan banget sih itu. Udah tuh perekonomian benar-benar sulit negeri kita waktu itu. Sampai santri-santri juga banyak yang agak kesulitan Bu, orang-orang tuanya pada agak berat lah gitu. Memberikan kiriman-kiriman segala macam. Satu hari Mbah Mun lagi ngasih kayak, kalau nggak salah akhir tahun atau apa gitu, tapi lagi ngasih kajian, lagi ngasih ceramah kepada wali-wali santri. Saya nggak inget ininya Bu ya, saya nggak inget dalam rangkanya, tapi saya inget ucapannya. Emang santri yang bener tuh kayak gitu Bu, dilupa dalam rangkanya apa gitu kan. Tapi yang diinget tuh ucapan gurunya itu gitu, karena yang manfaat kan memang ucapannya kan gitu, ilmunya. Ibu jangan kalau inget saya inget tuh waktu Ustazah Halimah pakai kerudung. Pengajian yang lalu kajiannya apa? Saya lupa kajiannya apa, tapi saya inget kerudungan yang Ustazah pakai. Saya inget tas Ustazah pakai. Ya Allah, ini kamu, yang saya nggak nyalahin ibu kan bukan santri. Santri dong Ustazah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, saya ingat Mbah Mun waktu itu, Kiai Haji Maimun Zubair ngasih keterangan semacam ini. Dia bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri, kalau kamu waktu mondokin anakmu ini, kamu kok sampai kesulitan buat kirim sama anak, sampai susah gitu. Sampai buat makan kamu susah, buat ngasih makan anak, buat kiriman anak susah. Ambil balik santri kamu, ambil balik anak kamu, pasti belajarnya nggak sungguh-sungguh. Karena sebagai santri, kalau dia santri yang benar, jaminan rezekinya langsung Allah Subhanahu wa taala yang ngurusin. Kan ada malaikat tuh Bu, yang bagian ngaturin rezeki. Malaikat apa Bu? Sampai lupa. Malaikat apa Bu? Malaikat Mikail ya Bu ya, yang bagian urusan rezeki, kan begitu. Ibu-ibu sekalian, tapi buat santri-santri atau buat orang yang bertakwa tuh ada jaminan lain tuh Bu, tuh khusus. Memang Allah Subhanahu wa taala khusus tuh Bu, tuh orang-orang dalam radar rezekinya Allah Subhanahu wa taala secara khusus gitu. Kayak ibarat katanya orang naik kereta nih misalnya gitu kan. Kan ada yang kereta kelas umum, kelas apa sih itu namanya? Ekonomi gitu kan. Ada nih kan yang kelas eksekutif, ada lagi di atasnya kelas salah, bisnis dulu baru
Eksekutif kan ya? Nah itu kayak gitulah gitu. Ada hamba-hamba yang mendapatkan jaminan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para santri-santri yang hidupnya antara dia dengan ilmu agama. Yang dia menyibukkan diri, tiap harinya belajar, tiap harinya mikirin ilmu agama gitu kan. Makanya saya nggak pernah mau keluar dari status santri nih. Karena ada privilege-nya Bu, jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang yang bertakwa ini lebih daripada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu kalau urusan rezeki dan nggak usah mikir mau dapat utangan dari siapa, mau dapat rezeki hari ini dari siapa, nggak usah kamu mikirin susah-susah urusan rezeki. Benerin aja diri kamu. Benerin aja diri kamu, jadilah orang-orang yang bertakwa. Nanti Allah SWT akan kasih kepadamu rezeki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Atau naikkan statusmu menjadi status santri. Yang hidup kamu selalu sibuk ngurusin urusan ilmu. Yang sibuk kamu tuh sama urusan belajar mengajar. Itu santri namanya. Hidup kamu sibuk urusan antara belajar, mengajar dan mengamalkan ilmu. Ketika itu terjadi dalam hidupmu, maka kamu adalah seorang santri. Kalau kamu jadi santri, maka jaminan rezekimu langsung ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Mbah Mun bilangnya begitu tuh, kalau udah rezeki kamu susah, ambil balik, pasti dia gak bener jadi santrinya. Gak bener nih, santrinya nih males belajar, males ngafal, males ibadah. Santrinya bangsa yang model tidur melulu, santrinya bangsa yang model makan melulu gitu kan. Nih yang model kayak beginian nih gak pantas jadi santri. Walaupun terdaftar di pondok pesantren tapi rupanya tidak terdaftar dalam kategorinya Allah Subhanahu wa taala sebagai santri. Gak ada nih namanya jadi santri. Kenapa gitu? Makan melulu, tidur melulu. Ayo belajar. Insya Allah. Itu urusan rezeki. Gak usah mikirin buat hutang. Ya Bu ya. Kalau kamu sekali lagi harus berhutang, maka kasihlah barang jaminan. Agar ketika kamu meninggal dunia, kamu tidak meninggal dunia dengan membawa hutang. Terakhir saya harus sampaikan padamu, bahwa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, Bu, beliau meninggal dunia hutangnya udah lunas. Semasa beliau sampai dengan akhir hidupnya itu beliau berhutang. Untuk urusan-urusan itu tadi yang saya sampaikan. Kadang-kadang masolihul muslimin, kadang-kadang urusan darurat makan. Untuk urusan-urusan darurat Nabi Muhammad SAW berhutang. Ini kayaknya saya kalau ngelihat, Ustazah kok sampai ya Nabi Muhammad sampai berhutang loh Ustazah buat urusan makan. Apa Ustazah hikmahnya ya Ustazah? Dunia akhirat ini punyanya Allah. Nabi Muhammad ini makhluk tercintanya Allah. Kok sampai harus berhutang gitu untuk urusan rezeki? Kenapa ya Ustazah? Apa hikmahnya Ustazah? Kalau kamu nanya kayak begini nih, pertanyaan bagus nih yang belum pernah ditanyain orang. Saya sendiri nih yang mikir kayaknya. Apa hikmahnya gitu? Itu saya pikirin teman-teman saya sekalian. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam, tapi saya rasa salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala senang menjadikan Nabi Muhammad sebagai perwakilan umatnya, dan yang sering Allah Subhanahu wa taala wakilkan adalah kelas menengah ke bawah. Nabi Muhammad mewakili kita. Dan yang sering diwakilkan oleh Nabi Muhammad adalah kalangan menengah ke bawah.
Kamu kalau sampai buat makanmu aja sampai harus berhutang, jangan sedih. Nabimu Muhammad aku jadikan perwakilan untukmu itu. Biar gede hati umat Islam yang miskin-miskin, biar gede hati. Allah pengen umatnya nih, hamba-hambanya, Nabi Muhammad kepengen umatnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya biar gede. Jangan kamu jadikan urusan duniawi sebagai patokan nilaimu di hadapan Allah. Jangan sedih kalau kamu dijadikan sampai harus berada dalam kondisi semacam itu. Bahkan Nabi Muhammad pun seperti itu. Ibu-ibu sekalian, Nabi ketika sebelum meninggal dunianya, maksudnya beberapa waktu sebelum meninggal dunia, Nabi punya hutang sama orang Yahudi. Ketika beliau meninggal dunia, nih harus saya luruskan biar kamu paham. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi nggak punya hutang. Nabi sudah tidak punya hutang. Hutangnya sudah beliau lunasi. Hanya saja baju jirah beliau, baju perang beliau masih ada sama orang Yahudi yang beliau jadikan sebagai gadaian beliau ketika beliau mengambil hutangan tersebut kepada orang Yahudi, belum diambil balik. Hutangnya mah udah lunas, cuman barang gadaiannya Nabi belum diambil sama Nabi Muhammad. Jelas? Jangan kau bilang, masa sih Ustazah nggak boleh kita punya hutang ketika meninggal dunia? Nabi Muhammad aja masih punya hutang. Enggak, Nabi Muhammad udah nggak punya hutang. Tapi barang gadaian beliau itu masih ada sama si orang Yahudi. Ala sa'in min bur, digadaikan sama Nabi untuk mendapatkan beberapa sok, beberapa kilogram gandum. Nabi Muhammad SAW. Beliau itu Nabi Muhammad, Ustazah, Nabi Muhammad miskin apa kaya? Nabi Muhammad kaya. Sering Nabi Muhammad miskin, sering juga. Nabi Muhammad itu mewakili umat. Maka Nabi Muhammad kaya pernah, Nabi Muhammad miskin pernah. Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, pernah ngasih beribu-ribu ekor kambing kepada seorang laki-laki, namanya lupa nih saya. Kalau saya nggak salah ingat ya, namanya Rukanah. Kalau saya nggak salah ingat ya. Ini teman-teman saya sekalian, dikasih Nabi Muhammad SAW kambing tersebut. Katanya Nabi Muhammad, Rukanah, kalau kamu saya kasih nih semua nih. Nih kamu tahu nggak siapa yang punya kambing-kambing ini? Malah al-wadi, memenuhi lembah. Jadi Nabi habis dapat harta rampasan perang berupa kambing malah al-wadi, memenuhi lembah. Ibu-ibu sekalian, ribuan kambing, penuh selembah tuh sama kambing. Dan Nabi, kamu tahu nggak yang punya kambing ini siapa? Siapa emang Muhammad? Saya yang punya kambing ini semuanya. Saya habis menang perang, ini adalah harta rampasan punya saya. Wih, serius Muhammad? Saya kasih kamu semua kambing-kambing saya. Saya harap kamu masuk Islam. Masuk Islamlah, saya kasih semua kambing-kambing saya. Beneran Muhammad? Beneran. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya kasihkan semua kambing saya kepadamu Rukanah. Lari Rukanah, pergi ke kampungnya. Terus dia bilang, ya ayuhan nas aslimu, ya ayuhan nas aslimu. Faqad wajadtu nabiyal Islam yu'ti man la yakhaful faqr. Dia bilang, hei orang kampung saya semuanya masuk Islam yuk, masuk Islam, masuk Islam. Kenapa gitu? Karena saya mendapati nabinya orang Islam
Memberi dengan pemberian seseorang yang gak takut kefakiran. Nabinya orang Islam. Memberi pemberiannya orang yang gak takut miskin. Bu, karena orang sekaya apapun belum tentu bisa ngasih kambing ribuan. Bahkan sama orang yang gak terlalu dia kenal. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa Nabi melakukan yang semacam ini? Menunjukkan dunia gak ada di hati Nabi. Kalau ada dunia di hati Nabi, Bu, Nabi bakalan sayang-sayang tuh dunia. Bakal dikasihinnya Sayyidina Ali, mantunya yang miskin, yang tiap hari kerja buat ngasih makan anak cucunya buat hari itu. Anak cucu, istri dan anaknya pada hari tersebut. Sayyidina Ali tuh, Bu, kerja hari itu buat ngasih makan keluarganya hari itu. Jadi ibu kalau lihat tuh, ada tukang kerja, buruh, angkut barang, yang kerja hari itu buat makan hari itu, Sayyidina Ali kayak gitu. Sayyidina Ali kayak gitu. Buat besok, ya kerja besok. Buat hari itu, kerja hari itu. Miskin banget Sayyidina Ali. Ibu-ibu sekalian, andai dunia berharga dalam pandangan Allah, bakal dijadikan kunci dari pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad kaya raya, Bu. Tapi memang dunia tidak berharga di mata Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bahkan memberi orang paling kafir lebih banyak daripada orang paling dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad, dunia tidak berharga di hati beliau. Makanya sampai dunianya kambing ribuan. Ibu, andai itu bukan kambing, ayam aja, Bu, kalau ribuan harganya kan jadi mahal. Ibu ya, ini kambing, Bu, harganya jutaan. Ibu-ibu kebayang kalau kambingnya itu ribuan, Bu, kan miliaran berarti, Bu. Segitunya, oh Nabi Muhammad kasih buat Rukanah, ibu-ibu sekalian. Bukan buat Sayyidina Ali, bukan buat Sayyidah Fatimah, bukan buat Sayyidina Uthman, bahkan bukan buat Sayyidina Abu Bakar sahabat sejatinya. Bukan juga disimpan menabi buat perang bulan depan atau tahun depan, enggak ada. Sama Nabi kasihin gitu aja Mersi Rukanah. Siapa itu Ustazah Rukanah? Rukanah dah. Seorang jawara, ibu ya, kuat badannya, kakinya tuh, Bu, sampai kayak, saya ngapain cerita Rukanah dah. Saya lagi cerita urusan utang nih, udah dah, kapan-kapan aja cerita Rukanahnya. Nanggung katanya. Ya itu, Bu, Nabi satu hari ketemu sama dia nggak pernah bisa jatuh ke tanah. Nabi satu waktu lagi jalan ketemu sama dia gitu kan. Rukanah, Muhammad, jawara, Bu, badannya gede, gladiator. Kata Nabi Rukanah, kalau misalnya saya bikin kamu jatuh nih ke tanah, kira-kira kamu masuk Islam gak? Masuk Islam lah saya. Tapi gak mungkin Muhammad. Kalau gitu siap-siap dah ya, siap-siap. Kata Nabi, siap-siap. Saya akan memukulmu untuk membuatmu jatuh ke tanah. Ya, pukul dah. Bu, di badannya nih, Bu, kayak raksasa si Rukanah. Gede, tinggi, kuat banget. Udah, akhirnya sama Nabi, udah siap Rukanah? Iya, pukul aja dah, pukul. Nabi deketin, bismillahirrahmanirrahim, buk, jatuh. Kita Rukanah, tunggu nih Muhammad, kayak ada yang aneh. Ulang. Tadi saya belum siap-siap, ulang. Oke, boleh. Siap sekarang? Oke, siap dah sekarang. Siap dah sekarang Muhammad. Dia ambil kuda-kuda, Ibu. Bukan kuda, bukan. Itu istilahnya kan, Bu, tuh pasang kuda-kuda gitu. Kayak pasang kuatan gitu kan, siap-siap. Udah nih, dia udah kayak, debunya aja sampai terbangan tuh, Bu, tuh. Buk gitu kan. Wah.
Udah siap? Kata Nabi Muhammad. Siap Muhammad, siap sekarang. Oke. Nabi Muhammad deketin. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, jatuh lagi. Kayak aneh Muhammad. Diri lagi nih dia nih. Diri lagi. Terus habis itu dia bilang. Ketiga ada Muhammad, ketiga. Terakhir nih, terakhir. Oke, kata Nabi Muhammad. Baik sekarang. Ayo bismillah. Kamu pasang dah kuda-kuda kamu sekuat kamu. Untuk yang ketiga kalinya dia pun jatuh. Dia masih bingung tuh antara nabi apa bukan nabi nih ya. Karena kan bukan nabi bisa aja pakai kekuatan sihir. Bisa aja kan? Tukang sihir gitu kan. Keluarganya Harry Potter, bisa aja kan. Pakai ilmu sihir buat nguatin gitu kan. Pakai ilmu sihir. Ada cewek-cewek itu katanya pakai ilmu sihir, dipakein alisnya, dipakein apa katanya, minyak apa gitu. Orang kalau sekali dilirik sama dia langsung ikut gitu kan. Katanya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu dah. Minyak pengasihan. Jadi orang ngelihat dia langsung bawaan kesian aja gitu. Ibu-ibu saudara sekalian, akhirnya nih Bu nih, dia belum mau masuk Islam juga. Dalam satu riwayat Nabi kemudian mengatakan kepada dia kayak begitu. Karena dibawa sama Nabi nih, sampai Nabi nyampe ke wadi yang di situ lagi ada kambingnya Nabi ribuan. Nabi Muhammad bilang, kalau saya kasih kamu ini apakah kamu masuk Islam? Dia lagi mikir, Bang iya Muhammad, Islam dah saya mah, Islam saya. Kata Nabi Muhammad, kalau gitu saya berikan ini semuanya kepadamu. Dia langsung lari, aslimu ya ayuhan nas. Aslimu fa inna nabiyal Islam yu'ti man la yakhaful faqr. Karena nabinya orang Islam memberi dengan pemberian seseorang yang tidak takut kemiskinan. Orang kaya aja Bu, saya Bu ya. Kan lama nih jadi ustazah. Saya jadi ngerti Bu, ternyata memberi kayak nyumbang gitu ya. Bahkan misalnya kayak ustazahnya lagi mau bikin maulid atau apa gitu. Alhamdulillah sekali lagi saya nggak pernah minta-minta. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga. Mudah-mudahan Allah jaga. Tapi kan yang nyumbang kan banyak aja tuh Bu. Bu, saya baru ngerti juga ternyata. Urusan memberi itu Bu tidak terkait sama berapa jumlah yang dipunya. Ada orang-orang yang duitnya kayak nolnya banyak banget gitu Bu. Tapi kalau ngasih itu Bu nolnya bisa kehitung. Kayak rada gak pantas sama yang dia punya gitu kan. Tapi ya kayak gitu. Dan ada juga saya ketemu Bu orang-orang yang subhanallah. Saya pernah satu waktu awal-awal nih Bu nih, awal-awal. Ada seorang anak kecil SD. Dia bilang sama saya, deket maulid. Dia bilang, Ustazah ini ya Ustazah, buat maulid Ustazah nanti ya, ini dari saya. Saya karena yang ngasih anak kecil Bu, saya ngerti syariat Islam ada namanya hajar, mahjur alaiha. Anak-anak kecil itu Bu banyak yang belum diperbolehkan untuk melakukan transaksi keuangan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar tanpa izin dari orang tuanya, tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Dan karena saya kenal sama ibunya dia, jadi saya tanya gitu sama dia. Saya bilang, ini dari mamah kamu Nak? Dia bilang, enggak Ustazah, dari saya. Oh, saya harus buka tuh untuk saya cari tahu berapa jumlahnya. Kalau cuman sekedar ratusan ribu atau apalagi cuman puluhan ribu gitu kan, saya rasa mungkin dia mang duit dia gitu. Nah saya buka lah itu amplopnya, ternyata jutaan. Saya jadinya curiga, saya takut aja kalau misalnya dia ngambil duit maknya misalnya gitu kan.
Nah saya khawatir dong, saya was-was gitu kan. Jadi saya harus ngecek gitu, saya harus memastikan duit ini dari mana gitu. Jadi saya tanyalah sama dia, nak ini uang siapa? Dia bilang uang saya Ustazah. Dari mana? Saya bilang, dia bilang hasil nabung saya setahun Ustazah. Dari tahun lalu. Ustazah waktu itu cerita tentang kita memberi kepada baginda Nabi Muhammad buat acaranya Nabi Muhammad. Ustazah, saya dari hari itu saya nabung Ustazah, saya niatkan agar setahun ke depan saya sudah punya cukup tabungan untuk saya bisa ngado sama Nabi Muhammad. Jadi ngomong itu dengan mata berbinar-binar, dengan hati penuh sukacita. Saya bilang, baiklah nak, makasih. Saya bilang, akan saya pergunakan tentu saja untuk urusan maulid. Beli air, minum, beli buat tambahan sound system dan lain sebagainya. Karena kan semuanya dibayarnya pakai, iya. Saya nggak bisa bilang, oh tempatnya saya bayar Fatihah ya 50 kali. Nggak bisa kan. Sound systemnya saya bayar pakai bacaan surat Fatihah tiap hari dah saya hadiahin buat kamu, kan nggak mungkin mau juga gitu. Jadi semuanya harus pakai uang gitu. Jadinya saya akan gunakan, saya bilang. Jadi ternyata urusan memberi itu bukan urusan tentang seberapa banyak orang punya. Itu tentang keluasan hati dalam memberi. Keluasan hati di dalam memberi. Termasuk ngasih orang tua, ngasih keluarga, ngasih teman, ngasih tetangga, ngasih orang susah, ya kan Bu? Ngasih gitu. Ngasih itu kaitannya tuh nggak tentang seberapa banyak orang punya, ngasih itu urusannya tentang seberapa luas hati kamu dalam memberi. Seberapa luas kasih sayang di dalam hati kamu, seberapa luas cinta yang ada di dalam hati kamu gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh baginda kita, yu'ti man la yakhaful faqr, memberi dengan pemberian yang gak takut miskin. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaya pernah, beliau miskin pernah. Pernah bahkan ada seorang tamu yang minta dijamu untuk sekedar makan malam. Cuman buat makan nih. Nabi memerintahkan Sayyidina Bilal untuk nanyain istri-istrinya lagi punya apa. Bu, 9. Istrinya kala itu 9. Istrinya Nabi semuanya 11. Tapi meninggal dunia 2 sebelum meninggalnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, antis iniswatin wafatul Mustafa. Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau ada 9 istri, ibu-ibu sekalian. Ini khususan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir keseluruhan istrinya Bu adalah janda-janda susah yang memang dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berbagai alasan, dan semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai macam syariat. Ya, ada yang dinikahi untuk syariat bahwa nikah sama sepupu itu boleh, ada yang dinikahi sama Nabi Muhammad untuk syariat bahwa menikahi mantannya anak angkat itu boleh, ada yang dinikahi sama Nabi Muhammad untuk urusan diplomatik kalau dia dinikahi sama Nabi, bapaknya bakal masuk Islam, orang senegrinya bakalan masuk Islam karena dia adalah pemimpin sebuah negara, raja dalam sebuah negara yang sangat dihormati sama rakyatnya. Jadi ada banyak alasan-alasan Nabi untuk menikahi perempuan-perempuan tersebut yang semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu ketika membahas istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha."
Tidaklah Nabi Muhammad nutuk. Nutuk itu Bu, kayak saya ngomong, enggak. Itu nutuk namanya. Tidaklah Nabi Muhammad bilang, enggak, iya. Melainkan wahyu dari Allah SWT. Nutuk tuh satu kalimat aja tuh dibilang yantik. Di bawahnya ya takalam. Enggak semua nutuk disebut ya takalam. Tapi semua ya takalam disebut nutuk, gitu ya. Jadi itu berbicara sekecil apapun itu bahasanya yantik. Tapi enggak semua obrolan, enggak semua nutuk layak disebut obrolan. Namanya ngomong gitu, ngomong mah satu kalimat juga ngomong. Nabi Muhammad SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala kan gini ya Bu ya. Dia nih ngomong, iya. Tapi kan nggak bisa dibilang dia tadi ngobrol. Orang cuma ngomong iya doang, kan begitu? Paham maksud saya? Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu Wa Taala bilang saat dia ngomong walaupun satu kata tidak akan pernah dari hawa nafsunya. Semua yang dilakukan sama Nabi bahkan yantik sekalipun wahyun yuha adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sekedar ngomong enggak, iya, itu, ini. Segitunya aja enggak dari hawa nafsu, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi nikah. Ibu-ibu saya sekalian, kamu kan ringan kalau buat sekedar ngomong Bu, tapi kalau buat nikah kan urusan gede. Betul? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala bilang Nabi Muhammad tuh jangankan nikah, bahkan sekedar ngomong aja, ngomong iya, enggak, itu, ini, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati. Nabi Muhammad istrinya banyak, betul. Tapi kamu harus hati-hati kalau ngomongin istrinya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kamu menurunkan derajatnya Nabi karena urusan-urusan yang semacam ini. Nggak bisa disamain. Dibilangin, poligami sunnah, nikah banyak sunnah. Nabi Muhammad melakukannya, hati-hati. Sebab yang sunnah itu nikahnya. Amat ta'addud, adapun bilangannya berapa, itu urusan yang lain lagi Bu. Jelas? Saya nggak suka tuh orang kalau membahasain urusan-urusan kayak beginian sunnah. Tapi giliran urusan yang lain yang nggak ada, yang berat hawa nafsu buat ngerjain, nggak jadi bahasa sunnah. Ibu-ibu, saya paling kesel banget kalau ada orang bilang malam Jumat nih sunnah. Saya Bu ketika awal kali dengar malam Jumat nih sunnah, baca kahfi. Bukan ustazah, kan ustazah ada suami, ustazah sunnah. Apaan sih maksudnya? Pakai baju putih. Apa gitu kan? Ya ampun Bu, masa urusan kayak begituan kamu bahasakan sunnah sementara baca kahfi dan lain-lain bukan sunnah. Nah ini aneh ya, hati-hati sama urusan-urusan yang dari hawa nafsu jangan sampai dibahasakan sebagai sunnah. Bu, Nabi Muhammad nyuruh Sayyidina Bilal, liatin istri-istri saya lagi pada punya apa. Ibu-ibu sekalian, 9 rumahnya Nabi enggak punya apa-apa di rumah mereka selain air putih saja. Itu sunnah loh itu. Sunnah yang sampai sekarang saya tidak pernah berhasil melakukannya. Saya nggak pernah di dapur saya cuman ada air putih doang tuh nggak pernah. Kulkas saya nggak ada ceritanya Bu, cuman punya air putih doang, nggak pernah kecuali pas lagi dibersihin. Ini loh Bu sunnah Nabi. Jadi kalau dibilangin hidup miskin sunnah itu iya. Sebagaimana kaya juga sunnah itu iya juga. Tapi ketika kaya Nabi Muhammad begitu dermawan. Ya nggak salah sih Nabi mah bahkan saat miskin aja dermawan. Apalagi saat beliau sedang punya.
Subhanallah, subhanallah. Itu baginda kita Nabi. Makanya sampai di saat beliau meninggal dunia, ibu-ibu Nabi lagi nggak punyanya. Sampai akhirnya buat beli beberapa sok gandum sebagai nafkah buat istrinya, Nabi Muhammad utang sama orang Yahudi. Ustazah, kenapa Nabi utangnya sama orang Yahudi? Orang Islam nggak ada yang mau diutangin sama Nabi, Bu. Maunya ngasih. Nabi nggak mau memanfaatkan itu. Saya aja bayangin Bu, andai saya hidup di zamannya Nabi, saya punya toko beras. Kalau misalnya ada Nabi datang gitu ke toko saya, Halimah utang dong berasnya. Rasul, siap Rasul, dikirim Rasul, tenang aja Rasul. Nggak pakai nanya Bu perlu berapa. Yang ada di toko saya keluarin Bu. Walaupun saya sebenarnya belum dermawan amat, tapi saya ngebayangin Nabi Muhammad nggak punya gandum di saat toko saya punya 10 karung, saya bawa semua Bu. Ini saya yang Islamnya cuman ala-ala aja, ala kadarnya aja. Ngebayangin gimana kalau yang punya tokonya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Gimana kalau yang punya tokonya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq? Gimana kalau yang punya tokonya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad? Ibu-ibu sekalian, mereka tentu tidak akan membiarkan Nabi Muhammad berhutang dari toko mereka. Itu sebabnya Nabi gak pernah mau berhutang sama orang Islam. Nabi kalau hutang, hutangnya sama orang Yahudi. Yang mau dihutangin sama Nabi. Yang lain orang Islam kagak ada yang mau dihutangin sama Nabi, maunya ngasih. Nabi gak mau ngerepotin orang. Nabi gak mau nyusahin orang. Nabi gak mau berita tentang Nabi lagi gak punya nyampe ke hatinya orang Islam, yang bikin sedih hatinya umat Islam sehingga mereka semuanya pengen nyumbang. Nabi itu Bu senengnya ngasih, gak seneng dikasih. Dan Nabi ketika berhutang dengan beberapa sok gandum itu pun kayak beberapa kilogram gandum, berapa liter beras gitu ya Bu ya. Gandum kan mereka makannya, itu pun Nabi Muhammad ngasih baju jirah beliau, baju perang beliau sebagai jaminan atas hutang tersebut. Yang Nabi ketika meninggal dunia, Nabi sudah melunasi hutangnya tapi baju jirahnya masih belum diambil. Ini hukum tentang rohen, tentang barang gadaian. Jadi Nabi Muhammad pernah berhutang. Nabi Muhammad juga setiap kali berhutang memberikan barang gadaian. Ini jadi sunnahnya kita umat Islam. Sekali lagi, jangan berhutang kecuali karena keadaan darurat. Daruratnya darurat urusan nyawa dan kehidupan, urusan makan, menyambung nyawa dan urusan pengobatan dan seterusnya Ibu ya, untuk menyambung kehidupan bagi seseorang. Nah itu silahkan kamu berhutang untuk itu. Urusan makan pun juga Bu, bukan urusan makan bulan depan, bahkan makan minggu depan, makan yang besok hari. Yang kita sampai boleh minta, boleh ngutang itu untuk makan besok. Kalau kamu nggak ada buat makan besok, kamu boleh berhutang hari ini. Tapi kalau kamu masih punya nih makanan, tapi nggak punya buat lusa, nggak punya buat 3 hari lagi, nggak punya buat minggu depan, kamu belum boleh berhutang. Gitu ya, itu batasan dalam syariat kita. Sama yang kedua, berhutang untuk masolihul muslimin, berhutang untuk masolihul muslimin. Itu aja yang diperkenankan. Dan ibu-ibu sekalian, ketika kamu terpaksa harus berhutang, sekali lagi disunnahkan untuk memberikan barang jaminan. Sehingga apabila sampai kita meninggal dunia, sementara hutang kita belum terlunasi, sekurangnya masih ada barang jaminan tersebut yang dia bisa jual untuk melunaskan hutang-hutangmu, sehingga kamu tidak sampai meninggal dunia dengan membawa hutang.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita amalkan. Ilmu tentang enggak gampang hutang, ilmu tentang kalau harus hutang ngasih barang jaminan, ilmu tentang kita harus dermawan, ilmu tentang kita harus jadi orang bertakwa, ilmu tentang kalau bisa jadilah santri sehidup semati, ilmu tentang kedermawanan juga tadi ya, ilmu tentang boleh miskin, boleh kaya, tapi tetaplah harus jadi hamba Allah yang bertakwa. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.